Salam, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya dalam program kita Sate Online, Sharing Santai Online. Setelah kita dalam pertemuan sebelumnya membahas tentang mengapa Allah berlama-lama, padahal sudah waktunya bagi kita untuk berkeluarga, maka masih di dalam tema besar kita tentang singleness. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mengenali beberapa kemungkinan yang menjadi penghalang sehingga kita hingga saat ini belum berkeluarga atau belum bertemu dengan teman hidup yang Tuhan rancang bagi kita. Nah, untuk mengawalinya saya akan membaca pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi ayat ini sederhana sekali. Sebab mengajarkan prinsip yang pertama. Mungkin saudara belum berkeluarga disebabkan memang karena belum waktunya. Jadi bagi Allah itu mudah sekali untuk kemudian mempertemukan saudara dengan calon teman hidup saudara itu. Tetapi ingat, di pertemuan sebelumnya kita sudah bicara bahwa Allah tinggal di dalam kairos dan kita tinggal di dalam kronos, sehingga waktu kita dan waktu Allah berbeda. Jadi jika kita sampai saat ini belum bertemu dengan calon teman hidup kita dan belum mendapatkan pasangan, bisa saja alasan yang menjadi penyebab yang pertama, memang belum waktunya. Jadi tunggu saja, sebentar lagi waktu Tuhan. Yang kedua, itu saya akan baca 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-38. Jadi, orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Sebetulnya teks ini adalah nasihat Paulus untuk jemaat di Korintus yang mengajarkan sederhana prinsip bahwa ada orang-orang tertentu yang memang Tuhan panggil untuk menikah. Dia lebih baik menikah. Tetapi ada orang-orang tertentu yang dipanggil Tuhan tidak menikah untuk sebuah tugas atau misi Tuhan. Maka dia tidak harus menikah. Jadi baik menikah maupun tidak menikah, dua-duanya panggilan dari Tuhan. Jika begitu, kita belajar prinsip yang kedua. Mengapa sampai saat ini saudara belum berkeluarga? Maka alasan dari firman Tuhan mengingatkan, bisa jadi saudara itu mendapatkan panggilan untuk menjadi single. Hanya saudara perlu menemukan apa yang Tuhan mau dalam keadaan single itu untuk saudara kerjakan bagi Tuhan. Di pertemuan yang akan datang kita akan bahas bagaimana membedakan apakah kesinggelan saya ini betul-betul panggilan dari Tuhan atau karena yang lain. Tetapi kita tidak cukup waktu untuk membicarakan itu sekarang. Nah, yang ketiga, yang menjadi kemungkinan mengapa saudara belum berkeluarga hingga saat ini atau belum bertemu dengan calon teman hidup yang Tuhan rancang untuk hidup saudara. Alasan yang ketiga itu ada di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang kedua. Di sana dikatakan begini, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi ada orang yang memang hidup berkajang dalam dosa. Dia punya berbagai macam masalah moral yang belum diakui di hadapan Tuhan sehingga belum beres. Dosa-dosa itu belum selesai. Ada orang yang terjebak di dalam dosa pornografi, ada orang yang terjebak di dalam dosa masturbasi, ada orang yang terjebak dengan dosa gonta-ganti pasangan, ada orang yang terjebak dengan hubungan sesama jenis, dan segala macam jenis dosa-dosa itu belum saudara bereskan hingga saat ini. Sehingga Tuhan tidak mendengar apa yang saudara itu minta. Tuhan tidak mau mengabulkan. Sebab kalau saudara diberi teman hidup, jangan-jangan teman hidupmu itu rusak karena hidup saudara. Itu sebabnya ini menjadi alasan yang ketiga atau kemungkinan yang ketiga. Mengapa saudara hingga saat ini belum bertemu dengan teman hidup saudara. Dua lagi yang saya mau sampaikan. Yang keempat itu ada namanya Sudiopitism. Sudiopitism itu adalah orang-orang yang menerapkan firman Tuhan secara kaku. Ia belum matang secara spiritual, tapi memaksakan diri dan menghukum diri dengan berbagai aturan-aturan yang Tuhan sendiri tidak atur. Misalkan, membuat syarat-syarat terlalu tinggi.
bahwa suamiku nanti atau calon suamiku itu harus 1, 2, 3, 4, 5, atau calon istriku nanti harus 1, 2, 3, 4, 5. Sebetulnya Tuhan tidak menginginkan itu. Dan kita itu memaksa Tuhan supaya memenuhi apa yang kita mau. Sehingga kita paksa dia, tolong kriteria ini dan jumpakan saya dengan manusia yang seperti ini. Nah, saudara belum menikah karena saudara mengalami sudiopitism, merasa dekat sekali dengan Tuhan, kenal Tuhan, tetapi itu sebetulnya Tuhan tidak inginkan apa yang saudara mau itu. Yang terakhir adalah poor self identity, atau orang-orang yang punya identitas yang miskin. Apa itu? Mereka adalah orang-orang yang selalu merasa tidak berharga, selalu merasa rendah diri, selalu tidak berani mengambil keputusan. Sudah berani mendekati lawan jenis, tetapi tidak berani memutuskan untuk menikah. Dan mereka berlama-lama karena mereka punya berbagai macam alasan ketakutan. Itu sebabnya saudara tidak kawin-kawin. Bukan Tuhan tidak memberi, bukan Tuhan tidak mempertemukan, tapi kamu terlalu lama mempertimbangkannya. Dan alasan-alasan itu saudara buat-buat sendiri. Jadi malam hari ini kita membicarakan apa yang menjadi kemungkinan-kemungkinan penghalang mengapa saudara tetap single hingga saat ini. Kiranya kebenaran Tuhan memerdekakan saudara. Sampai bertemu dalam sesi berikutnya. Salam.